Ini kalau hisab itu artinya ngitung. Kalau melihat dengan teropong atau dengan mata kepala itu namanya basor. Basor. Jadi hisab versus basor. Wa ma ru'yah. Wa ma huwa ro'a yara ru'yatan. Waduh, ini bingung soalnya karena saya pesantren. Jangan-jangan yang nanti terusnya ya gak bisa. Ya, tapi kalau Anda bertanya dalam bahasa Arab, apa pendapatmu, itu bahasa Arabnya maro'yukum, ya Ustaz ya, maro'yuka atau maro'yukum, ro'yun atau ru'yatun, itu artinya adalah penglihatan melalui pikiran. Kan ini piring, ya. Anda matanya bisa melihat ini piring? Bisa? Cuman pertanyaanku, yang menyimpulkan ini piring matamu tak utakmu? Gak tahu lagi aja itu. Yang menyatakan ini piring itu matamu tak pikiranmu? Pikiranmu. Tidak percaya, celun medus ini loro, kucing loro, tikus loro. Jalan ngarep, orang yang ngomong piring gak ono. Karena mereka hanya punya mata. Jadi ru'yah itu bukan penglihatan dengan mata, karena mata hanya berfungsi untuk menyerap data atau fakta, kemudian dilaporkan ke dalam struktur dan sistem pikiran, pikiran menyimpulkan, itu namanya ru'yah. Jadi hisab adalah metode untuk ru'yah. Ru'yah adalah perilaku pikiran yang membutuhkan hisab. Jadi goreng adalah ngene-ngene dengan di atas wajah. Lah kok ngene-ngene ku ya apa? Ngene-ngene. Ngoseng-ngoseng dengan di atas wajah nganggo sodil. Lah kok saiki ana pertentangan antara sing sitok goreng. Lho nek sing sitok ngene-ngene nganggo sodil dhuwur-dhuwuran. Padahal kudu goreng. Lho kok gelut. Wong sing sitok goreng, sing sitok nganggo wajan. Terus lho padha kok. Jadi ru'yah itu ya penglihatan dengan pikiran. Jadi hari raya bisa Anda tentukan sampai kiamat. Tidak perlu menunggu sehari sebelum hari raya di depan Tuhan agama. Saiki wis kok itu sampai mana-mana kan iso. Jadi toto pulang hari raya ke kecamatan, dikumpulin masjid sak kecamatan, tentukan hari ini juga riyomu tahun ngarep tanggal piro, posomu tanggal piro. Itu fatwa Kiai Toto. Akhirnya harus dihitung. Dan gak usah ngenteni pemerintah. Di bidang apa pemerintah bisa dipercaya sehingga mereka kamu percaya untuk menentukan satu Ramadan dan satu Syawal? Udah. Nah, Bapak sekalian, saya bukan menentang pemerintah. Lah yo meneng-meneng kok yo. Ya dia ngaran-ngaran dhewe gak apa-apa. Lah nek gak sing kancane salat, ya gak salat kok repot. Wong salat sunat kok. Salat sunat ribut gak karu-karuan. Nek ancane kudu ndelok hilal. Apa-apa mek riyo tok karo poso. Kok gak ben sobo kon ndelok hilal. Sadurunge sobo metu kabeh sak kampung nang lapangan sesuk nek wis ana srengenge berarti sekali salat. Ngono ta. Untuk lihat maghrib, untuk menentukan agama jangan percaya sama betul sama adzan di masjid karena itu berdasarkan jam. Betul tak? Nah jamnya kayak ada orang Jerman. Jadi setiap maghrib untuk menentukan dur maghrib semua orang loh ya, karena setiap orang harus ruya. Kenapa saya percaya sama dia yang ruya? Kalau itu rumusnya. Apa aku percaya sama dia? Karena saya berhitung dia bisa dipercaya. Jadi untuk mempercayai ruya kan dengan hisab juga. Jadi uang ini lapo jane ribut iki loh. Itu loh teman-teman sekalian. Kenapa tidak setiap subuh dan maghrib Anda juga cari? Pokoknya iki sih guru maghrib saya nang lapangan kabeh yo, sujud kono ayo. Wes
tiap hari kamu, dan harus semua orang. Kenapa satu orang doang yang terus kamu harus dipercaya oleh yang lainnya? Dasar untuk percaya kan berhitungnya. Untuk apa kamu harus nonton, harus melihat, kalau penglihatan, hasil penglihatanmu kau harus dipercaya melalui hitungan oleh orang lain. Jadi saya sarankan tahun depan semua harus melihat hilal. Semua. Wabah, betul. Jangan hanya ulama, semua. Wabah, betul, nang lapangan, nang kali, nang tangkis, nang kowe. Karena tidak ada yang bisa kita percaya sebelum kita melihat sendiri, betul nggak? Jadi kenapa cuma satu orang? Kabeh. Ini fatwa saya. Tahun depan menentukan kapan mulai puasa, seluruh negara ini keluar cari tempat yang lapang untuk melihat cakrawala. Wabeh. Pokoknya ojo nek sik gak ndelok gak poso. Ndelok dhewe ada poso apa kan. Repot-repot. Ayo nek kate gendeng tak turuti kon. Wong gendenge cek angel ya ngono. Itu teman sekalian. Apa mana kiblat ojo ini Mas Toto dikon ngelindahin di masjid sing di iring-iring wae. Gak ono wong ngadep kiblat, gak ono. Mana ada orang ngadep kiblat? Kecuali yang sholat di Masjidil Haram. Begitu kamu di kota Mekah gak sana yuk gak pas miring gitu. Jadi miring gitu ya tetep mlebu tenang aja. Kamu jangan sebelum apa untuk melebokno kudu ruyah di Sentolo iso. Gak usah. Bahkan hisapnya gak pakai ini kok. Ini hisap dewe. Wis bisa kok dhewe ya. Gitu ya teman sekalian. Yuk kita tertawakan semua, tidak untuk menghina tapi untuk mencairkan pikiran kita agar kita semua ini lebih enak beragama. Dua pertanyaan. Saya seorang Muhammadiyah memutuskan puasa hari Sabtu. Lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau nggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu. Bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. Akhirnya kelailah. Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Akhirnya 2 tahun belakangan ini muncul ide, jangan lagi sidang isbat itu diekspos sehingga semua nonton. Sidang isbat di ruang tertutup, mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah, kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar tetap satu. Itu yang terjadi di Mesir, antara hisab, ilmu astronomi, dengan ru'yah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan ru'yah bukan dikonfrontir, ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar itu satu suara. Sudah terwujud 2 tahun ini bisa satu suara. Karena waktu itu sidang isbatnya tertutup, nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya ini mereka Ustadz seperti arisan. Untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahu alam, betul atau tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu, amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama, dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar,
Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik. Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara. Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal maka dia adalah hilal. Maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustadz sendiri ikut mana? Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah ngundang saya khutbah, saya nggak mau ikut. Karena kalau saya ikut undangan Muhammadiyah, ikut nanti saya bisa khutbah 2 kali. Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah, besok saya khutbah sebagai Komisi Fatwa MUI. Nah, itu perlu juga disampaikan bagi jamaah yang menyampaikan khutbah. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya. Selanjutnya tentang masalah apa tadi? Bagaimana spirit Ramadan bisa dibawa keluar Ramadan? Kebanyakan kan semangatnya di Ramadan itu aja. Terlihat dari masjid-masjid yang pakai tenda keluar. Sampai tendanya itu keluar kalau pada tanggal 1 sampai 2. Lalu kemudian habis itu babak semifinal. Habis itu final, akhirnya adalah malam Idul Fitri, itu kembali ke pemain inti. Pemain naturalisasi kabur semua sudah. Makanya kalau kita pahami, makanya tadi awal kajian kita kalau ingat, coba ingat. Di awal kajian kita tadi adalah judulnya, jangan jadikan agama sebagai seremonial, rutinitas. Rutinitas Ramadan, rutinitas Sya'ban, rutinitas Rajab. Jangan jadikan sebagai rutinitas. Maka pahami maknanya. Syawal artinya, kita lihat penggunaan kata Syawal. Ini tiang neraca timbangan. Timbangan zaman dulu, bukan timbangan duduk, timbangan yang pakai tiang. Di sisi kiri ada alat penimbang, di sisi kanan ada alat penimbang. Ketika diletakkan barang yang ditimbang, lalu salah satunya naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik itu bahasa Arabnya Syawal. Naik ke atas artinya Syawal. Ekor ayam turun ke bawah, ekor sapi turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada binatang yang ekornya naik ke atas, itu disebut dengan Syawal. Apa itu? Ekor kalajengking. Naik ke atas. Kemudian ketika onta, musim panas, moncong onta dikerubungi lalat, maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir lalat. Maka itu disebut dengan Syawal. Maka makna Syawal adalah peningkatan. Makanya setelah Ramadan disuruh puasa 6 hari. Untuk apa puasa 6 hari? Semangat di bulan Syawal, semangat di bulan Ramadan, dilanjutkan ke Syawal. Itu dipahami maknanya dengan baik. Sudah saya pahami dengan baik, tapi tetap juga molor sholat subuh jam 6:30 Pak Ustaz. Maka sering-sering ngelihat orang sakit. Sering-sering ngelihat orang sakit itu membangkitkan semangat ibadah. Bagi yang sedang down sekarang, udah dengar ceramah enggak juga ngecas, enggak naik juga, maka pulang dari sini langsung ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, "Mas, mau jenguk siapa?" Semua yang sakit mau saya jenguk. Ikuti orang mati. Man syahidal janazata, siapa yang ikut jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah, lahu qirat, dapat 1 pahala. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai dikubur di liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Apa itu 2 qirat? Apa kata Rasul? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Maka apa manfaatnya melihat jenazah terbujur kaku,
Yang dulu kaya raya, yang dulu profesor, doktor, penguasa, yang dulu hebat, masyhur, ternyata kalau mati yang dibawa hanya amal juga. Memang yang paling sulit adalah istiqomah. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz, berikan aku satu pesan, jangan banyak-banyak, singkat, padat." Apa dia? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Istiqomahlah. Makanya orang yang istiqomah itu balasannya luar biasa. Ketika sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, maka malaikat sudah turun berbisik ke telinganya, "Alladzina qalu rabbuna Allah." Orang yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat berbisik ke telinganya, "Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhanmu, dan yang dapat itu hanya istiqamah." Maka terus berjamaah, alaikum bil jamaah. Ada pengajian, datang. Ada kajian-kajian dekat rumah, di masjid, hadir. Itu salah satu cara untuk istiqomah. Lihat orang sakit, jenguk orang mati, terus berjamaah. Harus ada memaksakan diri. Kalau kena tidak ada, kamu kenapa enggak kajian? Saya ngalir aja lah seperti air. Ngalir apa? Iya, kalau kalau air comberan, ngalir aja lah. Terserah yang di atas aja lah. Apa di atas? Cicak. Harus ada bergerak, ngerti, paham. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Banyak. Sampai kapan batas boleh mengqadha saum? Ini puasa Ramadan tahun lalu. Ini 29 hari lagi puasa. Maka puasa yang ini diqadhanya kapan? Nih, qadha artinya ganti. Ini kesempatan emas nih. Puasa, ganti puasa sekarang. Siapa yang mengganti puasa di bulan Sya'ban, hari Senin automatically dapat 3. Puasa qadha lunas 1 hari, puasa raj sunat Sya'ban dapat, puasa hari Senin dapat. Niatnya satu aja. Saya niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Jadi enggak perlu niatnya 3. Saya niat puasa qadha sekaligus puasa sunat Sya'ban sekaligus puasa Kamis. Batasnya kapan? Sampai Ramadan ini. Kalau ntar sampai Ramadan dia belum mengqadha juga, apakah gimana? Maka dia tetap qadha selesai Ramadan, hanya saja kena denda plus. Kalau di sini dia cuma qadha. Tapi kalau sudah lewat Ramadan ini, maka dia kena 2. Qadha plus fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin 1 hari. Bukan 1 kali makan. Banyak orang berpahaman keliru, 1 kali makan. 1 hari makan. Ustaz, 1 kali apa 1 hari? 1 hari. 1 hari berapa kali makan Ustaz? Kamu makan berapa kali? Kalau kamu makan sehari, kasih sehari. Kalau makan sekali, kasih sekali. Makan berapa kali? Saya makannya Ustaz, nggak pernah saya hitung. Dikit-dikit makan. Paling tidak 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Iki kitab Jalalain, kitab santri. Iki bakas komar ku mana cile iki. Nak iki dadi iki, nak iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iku ya iso diitung ya marasdil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah. Terus semua sinar ngarah ke Ka'bah. Semua bayangan ya iso diitung. Iku hisab taruyah. Hisab iso diitung mergo urdul balate Mekah iku sakmene. Indonesia sakmene. Pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene. Lama tepat di atas Ka'bah sekian menit. Iso diitung. Kemudian ke anti hisab, plus mergo ra iso hisab. Lah iku perkaraane. Ujung-ujunge ku anas ada umat itu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso ora seneng. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu. Terus aja geman anti ilmu. Kira iso lah kudu seneng. Ru'yah yo seneng, hisab seneng. Ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged. Nggih mboten ahli tapi saged. Ojo terus blas, nah itu musibah, nggih bangsa blas niku musibah. Saya bacakan ayat. Inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno, angger ijek Komariah, iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku komariae 100 tahun telung
tahun. Berarti nak 300 tahun. 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun itu Komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten? 10 hari ya? Apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11. 11 ya kira-kira 11. Iki rungokno mos kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Ben ranti ilmu, kula nu wedi nek ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Hitung saiki. Komariah iku nyelip napa? Samsiah iku tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun niku kira-kira pinten? 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Niku naik pinten? 1100. Lah 1100 anggap ae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nak 1000 lebih kan 3 tahun. Lah malah disebut wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina. Tapi wasdadu tis'an iki Komariah. Tis'an Komariah. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun Samsiah utawa 309 tahun Komariah. Paham ya? Ngono kok ora ero. Terus wong dijak anti hisab. Ya ajur-ajuran ku ilmune pangeran jembuk anteni. Nek ora iso ya ora iso, tapi ya ora usah ajur, wis biasa. Kula ya ora iso sugih kok sampeyan, tapi ora usah anti wong sugih biasa. Paham nggih? Dados niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat nganggo lapan itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Jadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh, wong ahli hisab ngerti. Zaman ono teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia nggih saged ngitung ya marosdil apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap Komariah ku nyelip Samsiah setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 9 tahun. Mulane kula nate dikonco ya rada gendeng kan wong pinter rada gendeng. Ya rada stres wong pinter rata-rata rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Batu Rehan gawe ku mau 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah, Gus. Resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat, Gus. Dari dene wong edan to. Ya edan ilmu maksud. Ini kalau enggak kiamat-kiamat ke suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip suwe-suwe wong nyongkone Nabi Muhammad mek Nabi saya tua Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau enggak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsiah. Dadi suwe-suwe wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Suwe-suwe wong darani. Jadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok. Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten? 3 kali 10. 30 kan? Tiap 1000 tahun nyalip 30. Itu disebut lasamsu yambaghilaha antudrikal qamar. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan. Mesti hitungane cepet bulan. Lha wong ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti. Ya aku ora gelem. Mesti aku jojak goblok. Sing goblok iku sing ngejak wae aku jojak. Nah, makanya cara sampai ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Logikanya gampang, misalnya sampai ahli hisab tak wari logikanya. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi nggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31, paham ya? Artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus loh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah, berarti setiap padahal 1 tahun 300
60 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut walabithu fi kahfihim salatamiatin sinina wasdadu napa? Tisa. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan niku ngene-ngene terus pokoke kula suwun nggih biasa mawon. Nggih hisab ya ilmune pangeran, ru'yah ya ilmune pangeran. Lah nek kita salah itu salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan. Salah kita yang salah karena 1-2 orang. Nah, dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin 1 Syawal itu saya melihat kalender Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Kudus, habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kulo gak ada kalender kuwatah. Bahkan sing kula ora duwe iku kalender An-Nadzir. Andaikan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Aboge punya saya. Haji Soko punya, nggo hitung-hitungan nebak nasib. Punya semua. Saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Haji Soko ABG punya. Nggih seneng mawon. Nggih seneng ilmu mawon. Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang 1 Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimewa, sudah 3 apa? 3 derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat 1 Syawal ya kemarin bodoh. Ora usah ngenteni pengumuman apa? Pemerintah. Kalau nu menangi kita rekan, kalau nanti tanya jawab sama Batu Rekan itu pernah mbah sama saya. Kalau mbah kulo kutus. Dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Gak ada, tak tanya. Mbah, tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku jeling jawabannya. Lah kita pe digo apa nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab, kok ngenteni negara. Saya kula bantah. Kula tadi kan matur sebaiknya, mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kula dikenangan sama beliau. Ya hanya sekali itu saya sowan. Kowe sapa aja? Kula putune Mbah Hafsah. Karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbah Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojongke putuku terus dirangkul. Jadi kalau nate bantah perkara itu. Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Nah, makanya dibutuhkan ijma atau konsensus. Itu dulu di Mekah rame ya, peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9 menurut beliau masih tanggal 8 terpaut apa? Sehari. Sehingga ketika wukuf di Arafah umat beliau itu tidak wukuf. Setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri mbek polisi ruh iki entek Arafah itu. Jadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu wis kliwat. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita? Rebu kan? Ya. Ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji ora mriyang 400 juta, 40 juta cai. Cara kula kaji saiki, ya wukuf ping pindho. Nak takoki pangeran, kenapa wukuf 2 kali? Cari aman Gusti. 40 juta ya. Nah Idul Fitri kan paling poso sedina iki. 40 juta ya kaji. Lho kula gek nane kaji wis wangu kathah, termasuk bayangno niku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Tak takono ulama sing alim-alim. Ifa indakum halil an nam saiki arep. Tak takono ahli hisab. Wah berarti konsensus. Enak wong ora ngalim iku anut. Mulan kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh ndak repot dadi wong alim dadi wong bodoh ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kula dadi wong alim ndak repot. Jadi itu mungkin. Lah Allah ora bakal nyalahno jare Imam Nawawi ngarang teng Majmu' nak wukuf salah Arafah itu tetep sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dewi Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan wis sunahe pangeran. Pangeran kan seneng godho manusa iku seneng jare Imam Nawawi. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak kowe aja gemang poso dina syak.
Lho Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran wae darani ana dina sak. Dina sak ku tanggal 30. Nak Sakban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Sakban wis tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada. Tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Berarti Sakban hanya 29 hari. Atau kemungkinannya Sakban 30 hari berarti besok masih Sakban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sak. Lah ya artinya Sak maknane mamang. Artinya Rasulullah darani nak ngono iku dina mamang, ya pantese wong pancen mamang. Wong pancen tanggal nek wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin, sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artinya Allah wis gawe Sak ku ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane jare Imam Nawawi, lah ada ora mbok sahno terus wajib qodho. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarep kan ya kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Kayak qodho neh. Jarimu. Saiki beda. Wah, qodho tahun ngarep ngenteni Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas qodho ono khilaf meneh.